Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini adalah sesi ketiga Kitab Yeremia, yaitu YHWH atau dibaca Adonai, Tunas Daud, tanda tanya. Kita akan lihat satu kebenaran yang tidak sesuai dengan pengertian dari seluruh dunia. Tapi faktanya di Alkitab ada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa yang di surga, jadikan malam ini malam yang penuh kebenaran sesuai fakta Alkitab. Agar semua orang mengerti bahwa yang benar adalah Alkitab. Bukan preferensi diri sendiri atau persepsi diri sendiri. Atau dari buku. Kami mau hidup tidak sia-sia Tuhan. Biarlah kami dibukakan kebenaran ini. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi ketiga Kitab Yeremia, YHWH Tunas Daud. Bapak Ibu sekalian, di Kitab Yeremia itu ada suatu nubuatan tentang akan adanya tunas adil. Tunas adil ini apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Yang dimaksud tunas adil ini jadi apa? Gitu ya. Nah, kita akan baca Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Ayat 5-nya, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, Tuhan huruf besar itu YHWH ya, dibaca Adonai, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu sekalian, ini bicara soal pengharapan bahwa setelah pembuangan di Babel, Yehuda akan kembali. Nah, ceritanya begitu. Tetapi ini sekaligus merupakan nubuatan. Kalau secara harafiah, ini Yehuda akan kembali. Tapi kalau secara nubuatan akan ada seseorang yang disebut tunas adil bagi Daud. Yang disebut YHWH keadilan kita. Nah, yang dipersoalkan adalah siapakah YHWH? Seluruh dunia berkata YHWH itu Yesus. Nanti kita lihat kebenarannya ya. Dan siapakah tunas adil bagi Daud itu? Adil di sini dipakai kata Ibrani sadik namanya. Ya, sadik. Sadik itu artinya righteous, yaitu adil atau benar. Jadi YHWH keadilan kita. Ya, righteousness. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, di Yeremia pasal 33 ayat 15, di situ juga sama. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Bapak Ibu harus mengerti akunya siapa, tunas keadilan di situ siapa. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ia di situ siapa? Ya. Aku di sini adalah Tuhan huruf besar semua. YHWH. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tunas keadilan bagi Daud itu siapa? Kita lanjutkan dulu ya. Jadi kalau kita kembali ke perjanjian yang diadakan antara Allah atau Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub kepada Daud, maka kita harus baca 2 Samuel 7 ayat 16. Bapak Ibu harus tekun baca Alkitab kalau mau mengerti dengan benar. Ya. Coba kita baca 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
1 Tawarik 17 ayat 14 sama isinya. Nah, ini cerita tentang keturunan Daud, saudara. Jadi yang dimaksud dengan tunas Daud itu adalah keturunan Daud. Ya. Nah, jadi ada banyak nubuatan di Perjanjian Lama itu cerita tentang tunas Daud atau keturunan Daud. Di Mazmur pasal 89 ayat 3-4, coba perhatikan baik-baik. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Artinya, Allah atau Tuhan Huruf Besar itu sudah mengadakan perjanjian atau berjanji dengan kepada Daud. Janjinya begini, ayat 4-nya. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Kalau ini jelas cerita tentang Israel. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu ingat, Kejadian 3 ayat 15, janji yang satu itu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Janji kedatangan Mesias. Nah, melalui Daud rupanya. Ya. Oke, Mazmur pasal 132 ayat 11. Tuhan huruf besar semua, YHWH artinya ya, telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahta. Ini kalau orang mau mengartikan secara harafiah, tentu saja maksudnya Salomo, anaknya Daud kan. Tetapi kalau kita berpikir panjang, bahwa ada yang dititipkan ini, nubuatan dari keturunan Daud, gitu. Akan ada raja yang adil selama-lamanya. Nah, gitu. Jadi kalau baca itu tidak boleh hanya harafiah saja. Kita harus mengerti lambang-lambang yang ada di dalamnya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini nubuatan sudah pasti. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kita tahu bahwa Isai adalah ayah Raja Daud. Bentar ya, saya warna dulu. Ya. Isai itu adalah ayah daripada Raja Daud. Jadi tunas di sini maksudnya adalah keturunan Daud. Bisa menunjuk kepada raja yang akan datang. Ini A ini, datang ya. Atau lebih jauh lagi menunjuk kepada Mesias. Kalau berupa nubuatan. Begitu ya. Di Mika 5 ayat 2 ada banyak sekali nubuatan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengerti dengan lengkap, kita harus baca secara lengkap juga. Nah, tentu saja membaca secara lengkap, satu butuh waktu, kedua butuh kemampuan untuk menyatukannya satu sama lain. Itu sebabnya, kalau Bapak Ibu ikut online Bible Study ini, sudah saya sederhanakan supaya mudah dimengerti ya. Nah, di Mika 5 ayat 2, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini jelas nubuatan tentang Mesias. Mesias kita tahu, menurut kitab suci harus lahir di Bethlehem. Ya. Di perjanjian baru, digenapi, saudara. Coba kita baca ya. Matius 2 ayat 6 sampai 17. Matius pasal 2 ayat 6 sampai 17. Nanti dibaca sendiri, saya mau bacakan ayat 17-nya saja. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa itu? Akan lahir Mesias. Kalau kita baca konteksnya ini, seterusnya kita akan tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Ini jelas menunjuk kepada Mesias. Coba kita baca lagi Yohanes pasal 7 ayat 41 dan 42. Perhatikan Bapak Ibu.
Eh, ini terjadi perdebatan antara beberapa orang. Saya bacakan ya. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Sebab ketika itu Yesus sedang ada di Galilea, datang dari Galilea. Mesias menurut nubuatan datangnya orang Bethlehem. Kok ini Galilea? Nah, 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara banyak orang karena dia. Bapak Ibu Saudara ya, kalau orang sudah negatif, itu ibarat orang pakai kacamata hitam. Melihat apapun jadi hitam. Padahal jelas sekali ini. Yesus memang ada di Galilea atau datang dari Galilea ketika itu. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus lahirnya di Bethlehem. Begitu saja tidak mengerti. Itulah kalau orang negatif sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Bapak Ibu, tentang tunas Daud. Istilah tunas Daud. Ya. Lukas pasal 1 ayat 69 sampai 70. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Tanduk keselamatan. Kita tahu yang dimaksud siapa. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Yang dimaksud tanduk keselamatan ini tentu saja Tuhan Yesus. Ya. Nah, di kisah para rasul pasal 2 ayat 30 dikatakan demikian. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jika kita cek konteks dekatnya ini, maka yang dimaksud adalah Yesus juga. Coba kita lihat kisah Rasul pasal 2 ya. Bapak Ibu kalau ikut online Bible Study, sekaligus belajar tentang hermeneutik. Bagaimana membaca Alkitab, menafsirnya, dan mengerti dengan benar. Contohnya ini, kisah Rasul 2 ayat 30. Nah, siapa yang dimaksud? Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Siapa yang dimaksud? Ia di sini pastilah Daud, ya. Kenapa bisa tahu begitu? Nah, itu namanya konteks dekat. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapa yang dimaksud ia, bacalah ayat sebelumnya atau sesudahnya, carilah artinya. Ini kalau kita baca ayat 29-nya ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah, nah, kan jelas yang dimaksud ia di situ adalah Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasakan kalau membaca Alkitab ya, meskipun mungkin Bapak Ibu tidak sekolah tinggi teologi, tetapi ini lebih benar. Biasakan membaca Alkitab ayat itu bukan satu ayat, tapi diperiksa konteks dekatnya. Konteks dekat itu adalah ayat-ayat yang sesudahnya atau sebelumnya. Jadi kalau ada kata ganti ini, itu, dia, ia, yang dimaksud siapa? Jangan dikarang sendiri, ini Yesus atau ini Bapa atau apa. Jangan. Dilihat konteks ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Itu konteks dekat namanya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa tanya jawab setelah ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini,
Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi kita makin tahu, makin ke perjanjian baru, makin jelas yang dimaksud siapa. Tunas Daud di situ adalah, keturunan Daud di situ adalah Yesus Kristus. Di kitab Wahyu diulang lagi. Nah ini lebih jelas lagi. Wahyu 22 ayat 16. Aku, siapa aku di situ? Yesus, ada komanya kan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Sudah jelas dong? Yang bicara adalah Yesus sendiri. Aku adalah Tunas, keturunan yaitu keturunan Daud. Aku adalah Tunas, koma, yaitu keturunan Daud. Artinya Tunas itu maksudnya keturunan Daud. Nah, itu saudara ya. Jadi kalau kita periksa, nggak usah konteks tekannya. Ayat yang satu ayat ini saja kita sudah tahu bahwa Yesus yang dimaksud Tunas Daud itu. Dan bahwa maksudnya adalah keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Nah, soal bintang timur yang gilang gemilang ini, Wahyu 22 ayat 16 ya, Bapak Ibu ya. Ini perlu penjelasan khusus nih. Wahyu 22 ayat 16 tadi, perhatikan baik-baik. Kan Tuhan sendiri yang mengatakan. Wahyu berapa tadi? Wahyu 22 ayat 16. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, karena kata-kata ini, banyak orang di luar sana menyerang saya. Karena apa? Karena begini loh, bintang timur yang gilang gemilang, bintang timur di situ. Masih ingat gak di kitab Yesaya? Akulah bintang timur, putra fajar, kan gitu kan? Bintang timur, putra fajar, itu kan Lucifer terjemahannya. Nah, kalau bintang timur yang di sini ayat 16 ini sebenarnya Yesus, akulah bintang timur yang benar, yang gilang gemilang, bukan yang itu. Kalau yang itu setan, gitu loh maksudnya. Pembawa cahaya. Cuma banyak orang salah atau kurang kurang cerdas atau apa nggak ngerti saya. Udah begitu jahat. Mereka mengatakan bahwa saya mengatakan Yesus adalah Lucifer. Lucifer maksudnya setan. Bukan. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Kalau bintang timurnya diterjemahkan pembawa cahaya atau Lucifer, Lucifer yang benar, yang gilang gemilang, bukan yang setan. Itu loh maksudnya. Itu sebabnya kalau saudara kita, umat Katolik, sedang menyembah Allah dengan mengatakan, oh Lucifer, gitu. Itu bukan menyembah setan. Jangan malu-maluin orang Kristen itu. Nggak ngerti. Bicaranya sembarangan, tidak sopan lagi. Memfitnah lagi. Itu maksudnya Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Kalau bintang timur yang satunya itu setan. Gitu loh. Jadi kata Lucifer itu belum tentu setan, tergantung konteksnya. Ya, begitu nggak ngerti. Sudah nggak ngerti, nggak mau belajar. Jadinya kan nggak jadi berkat di internet. Ya. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Eh, Oke, lanjut. Ya, jadi kita sudah tahu yang dimaksud tunas Daud itu, tunas kudus atau tunas keadilan atau apapun namanya tadi itu adalah Yesus sendiri. Nah, kita sekarang mau belajar siapakah itu sebenarnya yang dinubuatkan Yeremia tadi. Ya, coba kita baca nubuatan-nubuatan yang ada dari kitab Yesaya.
Yesaya 43 ayat 11. Ini sedikit mengulang sesi yang lalu ya. Akulah YHWH. Tuhan Guru Besar ini kan YHWH ini. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya, YHWH itu juru selamat gitu. Gak ada yang lain. Ya, ini saya rumuskan di bawah nih. Artinya Tuhan atau YHWH itu juru selamat. Ini akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas ya? Kita terusin dulu. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Apa artinya? Artinya YHWH Tuhan itu juru selamat, yaitu Allah. Ini saya terusin di merahnya. Ya, gitu. Allah di situ siapa? Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa itu? Yaitu Allah Bapa di surga. Ini nggak bisa direkayasa, Bapak Ibu. YHWH itu Allah Bapa. Juru selamat itu Allah Bapa di kitab Yesaya. Gitu loh. Jangan keburu mengambil kesimpulan salah, sesat, dan sebagainya. Dengarkan dulu. Kalau kitab Yesaya ini, di ayat ini itu sedang bicara Allah Bapa. Ya. Oke. Berikutnya, beritahukanlah dan kemukanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Allah Bapa maksudnya. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku yang adil dan juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadaku, YHWH, yaitu Allah Bapa kita. Itulah yang ditulis oleh Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Allah siapa itu? Allah Bapa tentu saja. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tentu saja Tuhan Yesus, Mesias. Jadi ada Bapa, ada anak. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan begitu. Jadi dengan ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, maka kita mengerti. Oh, rupanya kitab Yesaya, nubuatan Yesaya itu bahwa Allah Bapa itu ingin menyelamatkan umatnya, artinya sang juru selamat. Nah, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat dunia, gitu loh. Ya. Jadi Yesus juru selamat, iya, yang dikaruniakan oleh Bapa di surga. Tapi kalau asal mulanya itu Bapa di surga memberitahukan nggak akan ada yang menyelamatkan kamu selain aku, gitu loh ceritanya. Ya, sederhana saja kok sebenarnya. Oke, berikutnya. Ya. Nah, apakah Yesus itu YHWH? Karena seluruh dunia berkata Yesus itu YHWH, saudara. Nah, ini nggak tahu kenapa kok aneh begitu orang-orang. Kita buktikan ya. Yeremia pasal 23 yang sedang kita bicarakan dari awal ini, ya, itu coba kita baca sekali lagi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan YHWH. Siapa ini? Bahwa aku ini kan Tuhan YHWH ini, akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kan kita tahu tunas adil ini Yesus. Siapa yang menumbuhkan atau mengaruniakan anaknya? Kan Tuhannya Bapa ini pasti. Memang bisa ini anak. Ini kan sudah pasti Bapa. Akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil ini pasti anak Bapa di surga. Tuhan Yesus. Kan begitu. Kan nggak bisa dibalik ceritanya. Ya. Nah, di dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya. Kepadanya, siapa itu? Nyanya di situ siapa? Kepadanya ya, tunas adil ini. Orang akan memanggil tunas adil ini, sang anak ini, dengan sebutan Tuhan keadilan kita. YHWH keadilan kita. Gitu loh maksudnya. Ya, padahal YHWH itu nama Bapak, sebutan buat Bapak.
ya, Adonai Elohim. Tapi sang anak yang tunas adil bagi Daud ini, atau keturunan Daud ini, yaitu disebut Yahweh keadilan kita. Gitu ya. Jelas ya? Nah, jadi Yesus disebut Yahweh keadilan kita. Bahkan Yesus dalam teks asli namanya Yeshua. Yeshua itu artinya yang menyelamatkan. YHWH menyelamatkan. Nah, gitu, saudara. Ya, jadi saya berharap ini sangat jelas. Ini tidak bisa dirubah. YHWH pasti Bapa, tunas adil pasti Yesus. Jadi Yesus disebut YHWH keadilan kita. Nah, kalau ada orang ngotot, tapi Yesus YHWH juga, Pak. Iya, boleh, nggak masalah. Tapi kalau menurut teks, tidak. Bapa YHWH-nya. Yesus memang disebut, tapi YHWH keadilan kita. Ya, nah, kalau ada orang ngotot di YHWH, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena Bapak selalu mengutus sang anak untuk melakukan segalanya. Sama dengan nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu yang menghakimi Yesus, bukan Bapak. Kenapa? Karena Bapak tidak menghakimi, kata Alkitab. Tetapi yang menghakimi adalah Yesus. Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Ya, Tuhan Yesus lah yang melakukan seluruh kehendak Bapa. Nah, itu ada di Alkitab dengan sangat eksplisit. Yohanes 5 ayat 22. Saya bacakan ya. Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, begitu ceritanya. Ya. Oke. Berikutnya. Ya. Nah, Yesus adalah Mesias ini bahkan diakui sendiri oleh Tuhan Yesus. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Tetapi ia tetap diam. Ia di sini coba nanti dicek sendiri konteks dekatnya, pasti Yesus. Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Apa artinya? Akulah Mesias, anak dari yang terpuji. Akulah Mesias, anak dari Bapa di surga. Yang terpuji di situ Allah Bapa, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ya. Nah, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia siapa? Itu Yesus. Di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa siapa? Di dalam teks ini, konteks ini, Allah Bapa. Dan datang di tengah awan-awan di langit. Siapa yang datang di tengah-tengah awan? Tuhan Yesus. Jadi Allah Bapa menyelamatkan dunia ini melalui anaknya yang tunggal. Untuk menjadi sang juru selamat dunia. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kan begitu ya. Jadi ini kitab Yeremia menubuatkan sesuatu, kita bongkar ke sana ke sini supaya langsung tuntas. Sebab kalau hanya berdasarkan kitab Yeremia, nggak cukup datanya. Cara belajar yang benar itu begitu, Bapak Ibu Saudara. Selain konteks dekat, harus dilihat konteks jauhnya. Jangan hanya ayat sebelum dan sesudahnya, tapi ayat-ayat di kitab lain, semuanya seperti potongan-potongan puzzle. Kita susun, karena setiap ayat tidak ada yang salah, artinya satu sama lain saling melengkapi. Barulah kita bisa mendapatkan narasi utuhnya, gambar besarnya. Ya, ini contohnya kasus ini. Ya, oke. Ya, Yesus adalah tunas Daud, yaitu Mesias, dan itu bisa kita baca dengan dari apa namanya dialog atau debat antara Tuhan Yesus dan orang Farisi. Ya, coba kita baca dengan teliti ya.
Ini jelas banget nih, Bapak Ibu harus mengerti. Ini jarang dijelaskan banyak orang soalnya. Entah kenapa. Ya, begini, saya bacakan. Matius pasal 22 ayat 41 dulu. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Orang-orang Farisi tahu loh bahwa Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Yang disebut tunas Daud. Yang disebut YHWH keadilan kita tadi. Ya. Nah, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada orang-orang Farisi itu. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, Daud menyebut keturunannya yang jadi Mesias itu sebagai tuannya Daud, ya. Bagaimana mungkin ia adalah anaknya pula? Bapak Ibu bingung nggak? Mesias kan lahir dari keturunan Daud nih. Tapi Daud karena oleh pimpinan roh, Daud bernubuat. Ia memanggil Mesias itu yang keturunannya itu sebagai Tuhan. Nah itu, ya, ayat 42-nya itu. Ayat 43. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Kan dia di situ keturunannya Daud yang akan lahir kemudian. Bagaimana mungkin dipanggil tuannya juga? Tuan di situ Adonai. Tuan di situ Kurios. Ya. Ayat 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, dengan jawab pertanyaan itu, maka ayat 46 dijelaskan, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Orang Farisi, orang Farisi dijelaskan begitu nggak bisa bicara apa-apa deh. Karena memang benar yang dijelaskan bahwa Mesias lahir dari keturunan Daud, tunas Daud. Yang dimaksud Yesus sendiri, tapi orang Farisi nggak percaya. Orang Farisi nggak percaya padahal ditanya kembali nggak bisa jawab orang Farisi. Begitu, ya, jelas ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, ya, Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita lihat silsilah mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian melalui Yehuda, ada Peres kawin dengan Serah, terus ya ada perempuan asing Tamar ya. Terus akhirnya Salmon kawin dengan Rahab, pelacur dari Yeriko itu ya. Nah, akhirnya melahirkan Boas. Boas menikah dengan Ruth orang perempuan Moab juga, Obed. Nah, dari sini Isai lalu Daud. Nah, ini Daud. Daud kawin dengan Batsheba, anaknya Salomo, kemudian Rehoboam dan seterusnya nih. Silsilahnya. Akhirnya sampai kepada Mesias Yesus. Inilah yang dimaksud dengan tunas Daud. YHWH keadilan kita. Ya. Oke. Nah, ini Saudara. Kita flashback sedikit ya. Jadi janji mula-mula itu yang kejadian 3 ayat 15 itu dilanjutkan janjinya diingatkan kepada Abraham bahwa keselamatan datang melalui keturunan Abraham, yaitu persisnya lahir dari orang-orang Yahudi Israel. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Melalui Israel kita mengenal Allah yang benar dan peninggalan historis yang mendukung kebenaran itu. Jadi tunas Daud itu melalui Israel. Jadi semua kaum di muka bumi mendapat berkat,
yaitu berkat keselamatan melalui Israel. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Nah, ini proyek keselamatan kalau mau digambar besarnya seperti ini. Ini gambar hanya ulangan saja ya. Jadi sejak karena manusia jatuh dalam dosa, maka keluar nubuatan yang menjanjikan keselamatan. Nah, makanya diingatkan pada Abraham, Ishak, Yakub, baru lahir Israel. Israel, kemudian Mesias akhirnya. Begitu, saudara. Ya. Jadi, kalau kita baca Alkitab, sekali lagi, jangan membaca satu ayat lalu disimpulkan sendiri. Saya lihat ada banyak sekali yang begitu cara bacanya. Meskipun seorang pengkhotbah, salah semua. Karena pakai pikiran sendiri. Padahal kalau kita baca Alkitab harus diperiksa konteksnya, konteks dekat, konteks jauhnya. Menurut Alkitab, bukan menurut kita. Supaya tidak salah. Ya. Malam ini kita tahu bahwa Nabi Yeremia bernubuat bahwa YHWH, yaitu Bapa di surga, akan menumbuhkan tunas Daud. Itu dibahasakan oleh Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah Bapa, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Supaya barang siapa kepadanya percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi YHWH menumbuhkan tunas Daud yang disebut dengan YHWH keadilan. Jadi YHWH itu Bapa, YHWH keadilan itu Yesus Sang Mesias. Begitu. Oke. Sampai di sini malam ini kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, yang pertama Ibu Lon ini mau tanya apa? Sebentar saya buka dulu ininya. Ya, silakan di-unmute. Begini Pak, tadi saya masih kurang paham. Saya kan tiap hari baca Alkitab. Ya. Satu halaman, 2 halaman gitu. Ya. Nah, yang dimaksud di Pak Wiknya itu konteks dekat, dan konteks dekatnya itu aku masih belum paham Pak. Gimana caranya? Konteks dekat itu gini Bu, saya kasih contoh ya. Contohnya, Ibu lagi ada di depan Alkitab nggak? Enggak, saya Alkitabnya nggak tahu mana. Nggak apa-apa. Saya kasih contoh begini deh Bu. Contohnya yang jelas ya. Misalnya ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Ini cuma misal ya. Saya bacakan saja ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, lalu kalau ditanya itu sembuh dari apa? Ibu nggak bisa pakai pikiran ini, oh sembuh dari sakit gigi kali, atau sembuh dari penyakit kanker, atau sembuh dari hutang. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Yang dilakukan banyak orang kan begitu. KKR pakai ayat ini kan. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Yang tidak punya uang, yang punya utang akan dibayarin. Ini ngawur-ngawur gitu. Nah, yang dimaksud konteks dekat adalah sembuh dari apa? Diperiksa konteks dekatnya. Sebelum dan sesudahnya. Kalau ayat ini dibaca ayat berikutnya, Bu. Saya bacakan ya ayat 25-nya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sembuh dari apa? Kesesatan. Gitu loh maksudnya. Jelas nggak, Bu? Tapi banyak orang nggak ngerti Pak yang gitu-gituan. Nah iya, makanya ini belajar. Kalau ada kalimat dia itu begini-begini, dia itu siapa, terus dipikir sendiri Yesus kali, nggak boleh. Dibaca ayat-ayat sebelumnya, nanti kan jelas tuh maksudnya siapa dia itu. Itu loh. Atau kadang-kadang ada kalimat gini, itu akan membuat engkau begini-begini. Itu apa? Bacalah ayat-ayat sebelumnya, pasti ada ceritanya. Gitu. Jelas ya, Bu? Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih ya Tuhan berkati. Sama ini saya nggak ngerti, asal baca-baca aja gitu. Ya, Makasih dibaca Pak. sambil diperhatikan. Ya. Ya.
Oke, makasih Pak Wigno. Tuhan berkati. Berikutnya Ya, Pak Tuhan Samuel, silakan berkati. Pak. Shalom malam Pak Wigno. Halo, malam. Pak Wigno tadi yang di Yeremia 23 tadi Pak, ini saya nih sering bertanya-tanya masalah kronologis Pak. Ya. Eh, ini kan yang disebut memang Tuhan Yesus yang disebut bahwa aku akan menumbuhkan yang tunas adil bagi Daud itu Pak. Ya. Nah, tapi Yang menumbuhkan siapa Pak? yang menumbuhkan Allah Bapa pasti Pak. Pasti. Nah, ini Pak masalahnya yang mau saya tanya itu Pak, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Ya. Ini kadang-kadang saya pernah dengar kalau ada pengkhotbah dari luar itu Pak menyebutkan ini terjadinya kan di kerajaan 1000 tahun lah. Tapi ini maksudnya bagaimana nih Pak sebetulnya? Karena pada zaman Tuhan Yesus itu kan Yehuda juga tidak dibebaskan dan Israel juga tidak hidup dengan tentram. Ini maksudnya bagaimana Pak ya? Kapan terjadinya Pak? Oke, baik. Ya, makasih Pak. Itu di zaman itu, kalau masyarakat membaca ayat itu di zaman itu, maksudnya adalah Yehuda kan dibuang ke Babel tuh Pak. Nah, nanti akan ada yang membebaskan, ada harapan baru gitu loh buat Yehuda. Itu secara harafiahnya. Tapi kita tahu bahwa itu sebenarnya nubuatan. Bahwa akan ada Mesias. Gitu loh maksudnya. Itu pun nggak boleh diartikan gini, oh zamannya Yesus Yehuda jadi ini, terus kerajaannya Israel jadi baik, jadi aman, oh buktinya Israel perang terus sampai hari ini. Nggak cocok kan, bukan itu berarti. Artinya apa? Artinya ini Mesias ini, juru selamat ini bukan juru selamat, bukan untuk hidup kekal di bumi. Nanti Tuhan sendiri bicara kerajaanku bukan di bumi ini. Lah kalau diartikan 1000 tahun di bumi, ini ngaco nggak karuan ini. Kalau kita periksa konteks jauhnya ya, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Di awan-awan, nggak menjejakkan kaki di bumi. Di awan-awan. Kita menyambut di awan-awan lalu bersama selamanya. Gitu. Ya. Jelas nggak Pak? Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam. Tadi sangat tertarik saya kira Pak mengenai YHWH keadilan. Ya. Jadi setelah Bapak jelaskan beberapa gereja menganggap itu sama dengan kata YHWH. Padahal dengan menolak kata keadilan menjadi Tuhan Yesus. Ya. Ini yang itu Bapak. Ya. Jadi pertanyaan saya, di mana kira-kira pengertian keadilan ini sehingga bisa berubah arti bahkan sampai dunia berbeda pendapat tentang hal ini. Makasih Pak. Baik. Ini penyebab utamanya adalah pasti ia mengabaikan fakta ini Pak, ada ayat ini. Atau belum pernah tahu. Karena kalau fakta ini dibaca dengan orang awam saja mengerti Pak. Siapa YHWH, siapa YHWH keadilan. Siapa tunas Daud. Kan jelas. Memang bisa begini ya, bikin teori sendiri pakai ayat lain terus menyalahkan ayat ini. Kan nggak bisa. Semua ayat Alkitab benar, saling melengkapi, saling menjelaskan. Kan begitu, nggak mungkin ada kontradiksi. Nah, jadi kalau orang definisi sendiri tapi melawan satu ayat aja udah salah. Pak. Sudah pasti salah. Kiranya hampir seluruh dunia salah gitu. Nah itu memang aneh sih menurut saya. Kan menurut saya sih karena gini Pak. Biasanya orang belajar tuh cuma baca buku, nggak belajar langsung dari Alkitab, baca buku turun-temurun, jadi salahnya sama terus dari dulu. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini? YHWH ini bisa jadi Yesus? Nggak bisa. YHWH itu pasti Bapa yang satu, satunya pasti Yesus. YHWH keadilan. Gitu Pak. Bapak perhatikan orang-orang yang menjelaskan bahwa YHWH itu Yesus. Pasti nggak dari teori-teori dulu, nggak dari Alkitab. Pasti dia nggak baca ayat ini. Ngotot-ngototan aja gitu. Pokoknya, nah gitu. Nggak Alkitab ya. Kalau perlu menjelaskan ayat ini ke orang-orang yang ngotot, nanti pasti dia menghindar. Pasti. Nggak mau Jadi Pak yang pernah jawabannya, ya. Itulah kemampuan kemahakuasaan Allah
yang tidak terpikirkan. Itulah luar biasanya. Jadi kemampuannya karya sehingga terjadi sama gitu. Oh, ya kalau jawabannya gitu ya kita nggak usah belajar, Pak. Nanti jawabannya sama semua. Kalau yang aneh, itulah kemampuan Allah. Itu jawaban ngawur itu namanya. Perasaan kemampuan. Itu jawaban ngawur melawan Alkitab sendiri, Pak. Masa Alkitab mau dilawan? Loh, bener nggak sih ngomong? Masa ayat ini salah? Nah, biasanya orang yang ngawur-ngawur tuh ngomongnya gitu, Pak. Aku mendengar suara Tuhan. Aku nggak baca Alkitab. Pokoknya gini, main pokoknya. Nah, saya baru dengar nih yang satu lagi nih yang Bapak bilang, oh kemahakuasaan Tuhan. Loh, mana ada di Alkitab seperti itu? Nggak ada. Masa Tuhan melawan firman-Nya sendiri? Bohong. Gitu, Pak. Ya Pak, jadi makasih Pak. Rupanya kalau saya menangkap tadi ini mungkin sudah terbaca tapi tidak mengerti atau diabaikan atau terbawa dengan kemahakuasaan itu. Jadi orang jadi menyerahkan ya diam aja jadinya kan. Kalau tahu ada ya keadilan. Jadi saya pun baru ini saya dengar dari Pak. Makasih banyak Pak. Ya, terima kasih juga Tuhan berkati. Sebenarnya orang itu ya saya nggak tahu penyebabnya apa. Ada ayat gitu nggak mau Pak dia. Karena sudah kekeh dengan pengertiannya sendiri. Itu aneh. Nah, apa sih untungnya kekehan dengan kemampuan sendiri? Dengan pengetahuannya sendiri. Kan mendingan kita lihat Alkitab, oh iya ya begitu selesai kan. Apa untungnya coba kita ngotot tidak sesuai Alkitab. Ngarang-ngarang pakai kemahakuasaan Tuhan yang menyebabkan itu kan karangan di Alkitab nggak ada ya. Memang boleh kita membuat teori sendiri tanpa Alkitab, nggak ada. Segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Shalom. Oke, Malam, Pak. shalom, Tuhan berkati. Pak Kris, silakan Pak. Enggak, Pak Kris, di-unmute dulu. aku Bisa nggak? nggak mau jadi Nih, saya bantu. Saya klik. nggak Ah, udah. Sudah. Nah, halo Pak. Ya. Krisnya ada dua, saya kira Pak Kris yang satunya. Oh, oh ada dua. Oh, oke. Ya, silakan. Ini Pak Wik, saya mau tanya ya Pak Wik. Saya dulu ikut satu aliran gereja tertentu. Ya. Di mereka ini percaya bahwa anugerah-anugerah seperti karunia-karunia roh seperti nubuatan, seperti ada karunia roh yang masih berjalan, ada yang tidak berjalan lagi. Mereka percaya seperti bahasa roh itu sudah nggak ada lagi, terus seperti kesembuhan itu sudah nggak ada lagi, apa kayak gitu Pak. Ya. Nah saya mau tanya kalau tadi misalnya Daud mendapatkan nubuat gitu ya Pak, dia bisa menuliskan kalau nanti keturunannya itu dia sebut Tuanku. Ya. Terus sampai zaman Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos pun dia menuliskan wahyu seperti itu. Itu kan ada nubuatan tentang zaman dulu, mulai dari awal sampai zaman nanti yang akan datang. Ya. Nah, kalau menurut Pak Wik, apakah premis orang yang berpikir kalau anugerah karunia roh itu ada yang berhenti, ada yang apa? Saya percaya Pak, kalau misalnya Alkitab itu nggak boleh ditambahin, nggak boleh apa, ya itu jelas, gitu loh Pak. Masalahnya ada dua kubu. Satu, itu nggak boleh semua, nggak mau, pokoknya harus sesuai Alkitab apa gitu. Iya benar. Tapi mereka ya menurut saya kebablasan ya Pak ya, sampai bilang nggak ada karunia, itu ada yang masih jalan, ada yang nggak jalan, seperti itu. Yang kubu lain ngawur gitu Pak. Aku mendengar suara Tuhan, terus ntar nubuatnya udah kayak ramalan kayak jambi-jambi gitu. Tapi tidak cocok. Nah itu kalau yang benar gitu aja Pak, saya tanya, kalau menurut Pak Wik yang benar seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau ada orang yang percayanya atau doktrinnya itu mujizat sudah tidak ada lagi gitu ya. Iya. Buktinya kita mengalami. Buktinya faktanya ada. Nah, kalau mereka ngotot juga ya itu namanya bebal. Lihat aja kok nggak percaya. Tuh kan? Orang yang sudah melawan fakta itu sudah nggak perlu dibahas. Itu orang yang keblinger. Oh, fakta di depan mata ada kok mujizat. Sampai hari ini.
Sakit kanker, kita doakan kankernya hilang, sembuh. Ya nggak selalu, tapi pernah terjadi sekali 2 kali gitu. Itu kan mujizat. Saya sendiri juga ngalamin mujizat, wong lumpuh 3 minggu, saya tengking langsung berdiri. Itu artinya mujizat. Dokter nggak bisa menjelaskan. Ya, mujizat ada. Cuman bukan topik yang utama harus ditekan-tekankan, diajarkan, bukan. Tapi nggak boleh bilang nggak ada. Ya, kalau kamu nggak mau ngalamin ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan bilang tidak ada. Kalau bilang tidak ada itu salah. Nah, ada, tapi harus ngalamin nggak? Enggak, terserah Tuhan lah. Jadi Kalau kalau dalam hal segala bernubuat, sesuatu tidak sesuai fakta, berarti dia salah. Natur kebenaran yang pertama sesuai fakta. nah kalau dalam hal bernubuat gimana Pak? Kalau dalam hal bernubuat, perhatikan baik-baik, nubuatan itu ujungnya keselamatan. Bukan begini, kau kunubuatkan ya bisnismu nanti sukses. Itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Itu lu buat, bukan nubuat. Banyak orang lu buat-buat. Kalau udah gitu nggak cocok, ya udah nggak apa-apa ngomong ngawur ini. Itu. Banyak orang nekat loh. Wah, sok tahu gitu. Padahal nggak terjadi. Panggil lagi. Ayah, Kan nubuat, Pak Kris. Ada orang yang khotbah berani kasih tahu Yesus datang 2 bulan lagi. Iya, iya. Datang 2 bulan lagi katanya. Ternyata tidak datang. Bohong kan artinya. Kan simpel saja. Masa Tuhan bohong? Manusianya yang bohong. Gitu, Pak. Iya, iya. Cuman maksud saya itu seperti apa? Seperti ada 2 kubu gitu loh, Pak. Nah, Ya, saya kan sering merasa ini orang-orang kan harusnya balik ke Alkitab aja gitu loh, Pak. Balik ke Alkitab aja. Tuhan ngomong apa sudah kan tergantung itu aja. Tapi banyak kok orang kenapa? tidak mau balik ke Alkitab, Pak. Balik di Alkitab cuma di mulut. Benerannya dia balik ke buku. Balik ke pengajarnya. Salahnya itu terus. Nggak balik ke Alkitab. Gitu. Ya, ya, Pak. Ya repot ya, Pak ya. Kalau sudah punya Repot. premis berarti kan, Pak. Ya, premis, repot. Itu namanya kalau di Alkitab itu orang bebal. Kalau dikasih tahu ayatnya nggak mau, dia menghindar, pura-pura nggak tahu atau nggak mau gitu. Itu bebal tuh namanya. Saya udah ngadepin banyak orang begitu. Dia ngotot begitu, saya kasih ayat, dia lari lagi ke lompat-lompat ke yang lain, nggak mau bahas satu persatu. Ya udah, bebal. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Oke, Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Wirawan. Ya Pak. Ya, di unmute Pak. Ya, Halo Mbak Winyo, Shalom. Silakan. malam. Pak, Malam. ada 3 pertanyaan, semoga tidak mengganggu. Satu persatu, Ini Pak. Pak, satu persatu ya Pak. Tadi yang Bapak sudah tegaskan untuk segala kuasa telah diberikan oleh Allah Ya. kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu setelah saya pelajari dan saya baca Alkitab yang TB2 Pak. Ya. Itu tambah enak gitu Pak bacanya, tambah jelas. Pemisahan antara Allah Bapa dengan anak itu sudah jelas gitu. Ya. Nah itu orang masih bingung kenapa kok masih ada orang yang ngotot gitu. Enggak, Yesus itu ya Allah itu ya Yesus itu. Ya. Kenapa kok masih ngotot? Padahal ya sudah gamblang gitu deh. Baca di TP Jual lebih jelas lagi, Pak. Itulah orang-orang yang mabok agama, Pak. Pokoknya gitu. Kalau orang Jawa bilang gitu. Nah, ya kalau pokoknya ya udah nggak usah lihat Alkitab kalau gitu. Alkitab ngomongnya jelas kok. Tapi itu terjadi Pak sampai ke tingkat yang doktor teologi juga begitu. Kalau udah mabok agama udah nggak terbuka pikirannya. Di depan mata itu ada kebenaran dia nggak ngerti Pak. Makanya Alkitab berkata di kitab Yakobus, kamu bebal sih. Bukan merendahkan hati, merendahkan diri supaya kita bisa belajar, tapi merasa sudah tahu enggak. Lu teksnya bilang di depan mata sudah jelas padahal. Itu memang aneh sih Pak. Saya udah tahu. Pokoknya kalau saya ketemu orang, saya udah tahu ciri-ciri. Oh, ini percuma diajak ngomong. Ya. Gitu. Apakah karena mereka nganggap LAI itu juga
menganut paham Tritunggal itu, Pak. Apa benar? Sebenarnya ya Pak, penerjemah itu pasti menafsir. Tergantung penerjemahnya. Kalau penerjemahnya orang aliran ini, terjemahannya itu cenderung ke aliran itu, gitu. Makanya kita harus kembali ke teks asli dan baca konteksnya supaya nggak Ya, terpengaruh betul. sama terjemahan. Sebenarnya nggak usah teks asli, konteksnya perhatikan baik-baik, nanti kita ngerti. Oh, yang dimaksud ini nih, bukan itu, gitu. Itu yang pertama, Pak. Makanya hermeneutik itu penting, Pak. Bapak pernah dengar seri hermeneutik nggak yang saya ajarkan itu? Ya, saya ikutin Ikutin ya. beberapa, Pak. Ya, itu. Ada 6 atau 7 sesi atau 8 ya, saya lupa. Nah, mesti ikut itu supaya oh iya ya gitu. Jadi benar-benar bisa memahami nggak Ya, asal comot ayat-ayat iya, aja, Pak ya. betul. Asal comot tapi nggak mau diajarin gitu. Ya, ya sudahlah. Selamat tinggal, bro. Nah, Ya, Ini Pak, Yohanes 17. Sebetulnya kan kalau biasanya polemik yang dibahas malam ini kan sebetulnya saya juga heran tadi, makanya teman-teman saya setuju apa tadi disampaikan teman-teman. Yohanes 17 itu kan demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kalau itu satu pribadi kan seperti sandiwara berarti Pak. ya, Terus ayat keduanya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. ya, Kalau ini satu pribadi kan juga sandiwara berarti Pak. ya. Nah, Ya, ini betul. ayat yang ketiga yang mengerikan, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, Saya sampai ngecek ke naskah aslinya yang bahasa Yunani, ya kurang lebih ya bunyinya sama, sama. sama. Sebenarnya Shema Yisrael itu benar, Pak. Ya, Cuman, Sion dan Zoe. ya, Hidup kekal. makanya itu sudah benar sebenarnya. Cuman ini ada anak tunggal Bapa yang diutus gitu sebagai Mesias. Iya. Nah, yang mengerikan tadi saya sebut ayat ketiga ini adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kalau kita balik ke ayat kedua, saya kayak ada pertanyaan di dalam benak saya sebetulnya, Pak. Meskipun Pak Eras bilang, loh kalau enggak setuju, selamat atau enggak? Ya selamat, tapi mungkin mengejar kekudusannya beda levelnya. Kan itu, Pak. Tapi kalau saya baca ayat 2, kemudian ayat 3 di Yohanes 17 ini, konsekuensinya kayaknya lebih parah dari itu, Pak. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat kedua ini hidup yang kekal dideskripsikan di ayat ketiga. Lah, berarti kalau mereka yang tidak punya pengertian seperti yang dideskripsikan Pak Wignyo tadi, jangan-jangan tidak dapat hidup yang kekal itu, Pak. Karena Oke, mengerti. Pak, ya? Mengerti. Jadi gini, Pak. Gimana, Pak? Makanya saya sering bicara Alkitab itu ayatnya tidak boleh dipakai cuma sedikit, yang lain diabaikan gitu. Karena semua saling melengkapi, membuat gambar utuh. Ini ceritanya adalah untuk orang percaya. Bagaimana dengan orang perjanjian lama? Bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil? Nah, itu ditulis Rasul Paulus di Roma pasal 2 ya. Di Roma pasal 2 tuh. Nah, jadi semua lengkap, baru gambar gedenya kelihatan, Pak. Kalau cuma 1-2 ayat, bahkan bisa begini ayatnya. Nanti Bapak yang mengirim umatnya kepada Yesus dan pasti selamat gitu. Itu cuma 1 ayat. Harus dilihat seluruh ayat gitu. Sebab kalau 1-2 ayat nanti bisa terjerumus pada pengertian yang sempit. Padahal nggak begitu. Jadi semua, Pak, semua digabung jadi gambar besar. Nah, baru kita mengerti, nyambung satu sama lain. Tidak kontradiksi,
tapi saling melengkapi. Oke, berarti itu asumsi yang tendensius berarti Pak ya, kalau saya nangkapnya mengerikan seperti itu akibatnya, konsekuensinya itu Pak ya. Ada yang begini Pak, ada yang mengartikan ayat 3 itu, inilah hidup yang kekal, yaitu kalau mengenal Allah yang benar udah hidup kekal, mengenal aja udah hidup yang kekal gitu loh. Itu kan sempit banget akhirnya. Iya. Yang dimaksud mengenal itu apa? Kenalan, namanya. Nah, kan gitu. Mengenal itu panjang ceritanya. Ini ada tambahannya satu-satunya Allah yang benar. Ya, kalau itu benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya, benar, Pak. Iya. Kan ada ayat lain yang memperjelas itu, Pak. Saya bacakan ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya. Sama persis. Iya. Makanya orang Israel sudah benar, Shema Israel itu benar. Karena yang memberikan Shema Israel kan Tuhan juga. Iya. Nah, cuman ketika Mesias itu datang, mereka nggak terima, salah persepsi. Iya. Tuh, itu bedanya. Iya, Pak. Oke, Pak. Saya paham. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Bung Kati. Siapa lagi yang belum ya? Ibu Shines? Ibu Shines? Bisa tampil, Bu? Shalom, shalom, Shalom. Pak. Oh, udah lama kita tidak bersua. Ya, betul. Kemana saja, Bu? Aduh, ada lagi sih Zoom yang lain ya. Oh, iya, Tapi sekali ini menarik sekali nih. Saya selalu kalau untuk bahasa Ibrani atau Yahwean itu saya rindu untuk bertanya nih sama Pak Sutikno. Silakan. Kan itu yang diberitakan mengenai bahasa Ibrani itu untuk nama Yesus waktu masih nubuatannya. Ya. Itu kan bukan nama sebetulnya kan, gelar-gelar saja kan, karena mengidentikan dengan kepribadian Yesus. Misalnya kalau dia sebagai Jehovah Jireh, itu kan Abraham yang mengatakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, kapan itu Yahwean itu dimulai? Karena pada waktu masa Adam dan Hawa, di situ kita belum mengenal nama Yahudi. Yahudi Israel itu baru ada sesudah cucunya Abraham, si Jacob itu. Ya. Nah, tapi ini orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen kayak kita ini, yang bukan keturunan Yahudi, selalu membangga-banggakan nama Yahweh Adonai Elohim itu mulai dari sebelum ada Jacob Israel. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, di mana itu Yahweh itu waktu Adam dan Hawa? Oke, baik. Jadi begini, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa teks aslinya itu Yud He Wo He, YHWH itu bacanya bukan Yahweh, Adonai. Itu yang pertama ya. Jadi jangan Yahweh lagi ya, Adonai. Nah, sejak kapan ada tulisan Adonai? Itu di kitab Kejadian sudah ditulis juga, Bu. Bahwa muncul nama itu, Adonai. Nah, itu tentu saja inspirasi Roh Kudus. Karena apa? Karena tidak mungkin manusia bisa melihat penciptaan zaman dulu. Itu kan kitab Kejadian, pada mulanya diciptakan langit dan bumi. Siapa yang bisa lihat? Nggak ada. Itu Tuhan yang memberikan kepada Musa supaya dicatat seperti itu. Itu inspirasi. Jadi tetap diambil mulainya itu dari Adonai, gitu. Walaupun pada masa Adam dan Hawa belum ada Jacob Israel, belum ada Abraham, gitu. Ya, itu hurufnya itu Yud He Waw He itu. Ya. Jadi di mana ya, sebentar. Di ayat awal sekali sudah ada, Bu. Kejadian 4:26, Pak. Ya. Sebenarnya di awal banget sudah ada sih. Di Kejadian 2 ayat 5 juga sudah ada.
Sebab Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar itu. Di Kejadian 2 ayat 4. Di Kejadian 2 ayat 4 juga sudah ada. Iya, jadi masalahnya sekarang begini aja deh, Pak, supaya saya juga jangan bingung-bingung. Ya, Karena memang dibacanya Perjanjian Lama itu dari bahasa Ibrani aja deh. betul. Gitu. Walaupun Jacob Israel itu mulainya tuh waktu Isaac melahirkan Esau dan Betul. Jacob. Betul. Ibu Oke. perlu ingat bahwa kitab Alkitab kita ditulis diawali oleh Musa. Zamannya Musa, Israel sudah ada. Nah, gitu. Betul. Mm-mm. Jadi pakai Iya, bahasa makanya Ibrani. zamannya Musa itu kan zamannya pada waktu Jacob udah lahir. Karena Betul. itu namanya Jacob ya. Betul. Makanya saya tidak mau dibingungkan. Jadi pada waktu masa Adam dan Hawa itu apa panggilnya? Nah, itu Tapi karena ini Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, jadi mereka lah yang memulai itu. Ya betul. enggak? Betul. Ya. Oke. Nah, itu diizinkan Tuhan memang pakai bahasa Ibrani. Nah, Ya, jadi betul. kita ikut saja. Terima Oke, kasih. Terima kasih. baik, Tuhan berkati Ibu Sains. Siapa yang belum ya? Pak Oto, Pak Oto enggak? Oh, sudah semua. Oh, Pak Sucipto. Silakan, Pak. Halo Mbak, malam Mbak, Pak Wisnu. Malam, shalom. Pak, saya mau tanya untuk penjelasannya tentang orang Farisi ini Pak. Ya, Yang tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa Yesus itu kan sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, itu kan berasal dari Bethlehem. betul. Tetapi orang Farisi menyatakan bahwa dari Galilea. Ya, Nah, apa mereka tujuannya itu apa Pak? Mereka Mereka itu- tahu, mohon penjelasannya Pak. mereka itu cuma mau cari salahnya, Pak. Iya, Tiap iya. kali nanya itu mau jebak terus, gitu loh. Bukan mau cari kebenaran, bukan. Mau cari salah. Mau cari salah sama menyebarkan yang nggak benar mungkin Pak ya. Iya, negatif terus. Negatif Pak ya. Iya, makanya selalu nggak cocok itu karena mereka cuma cari salah, bukan cari kebenaran. Oh iya iya Pak. Sama zaman sekarang, kalau orang cuma cari salah ya percuma dilayani bicara, ngajak berantem terus, Iya iya Pak. ya kan? Iya iya betul Pak. Itu ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Selesai ya, sudah semua ya. Baik. Pak, Ya. masih bisa satu kali Pak, satu pertanyaan. Boleh. Siapa yang mau tanya? Pak Eka Nadi dari Timika. Dari Timika mana ya? Kok tidak? Eka Nadi. Iya. Bisa raise hand nggak, Pak? Ya. Bisa raise hand nggak supaya muncul? Oh sudah saya lihat. Baik, silakan Pak, silakan. Tadi itu Pak, saya tertarik itu ada Bapak satu tadi pertanyaannya tentang Allah Roh Kudus itu Pak. Ya. Iya kan, selama ini kan pakai biasa orang menyebut Allah Roh Kudus. Ya. Ya tadi ada disinggung bukan, ya itu Roh Kudus. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Ini apa? Mohon penjelasannya nih Pak. Baik. Kita hanya berdasarkan Alkitab, Pak. Jadi kalau di Alkitab, Roh Kudus sebut saja Roh Kudus. Gitu. Kalau Bapa ya Bapa di surga. Elohim ya Allah boleh, Elohim boleh. Nah, nggak ada yang aneh sih, Pak. Itu aja. Oh, iya. Itu saja. Kalau Allah kadang-kadang disebut Tuhan Allah sama saja. Gitu. Iya. Nggak masalah. Allah Roh Kudus itu nggak tepat Pak ya? Nggak ada di Alkitab tulisan itu. Yang ada adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Pak, sama. Bayangkan kalau Roh Kudus diganti Allah Roh Kudus, masa Allah Roh Allah? Oh, kan nggak cocok kan? Bahkan ada lagunya sih Pak, Allah Roh Kudus. Ya nggak apa-apa lah, lagu. Yang penting kita tahu gitu di Alkitab. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur
Kalau kami bisa belajar bersama setiap Rabu malam, juga ada online Bible study yang boleh dibagikan kemanapun, sehingga banyak orang boleh mengerti kebenaran dan hidupnya diubahkan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Terima kasih, sebelum kami sudahi, kiranya Kau berkati setiap kami dengan kesehatan, umur panjang, sehingga kami boleh belajar selama mungkin sekehendak Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.